Halo teman-teman Loro-Loro Club semuanya, nama saya Rachel Olivia Sabatini dari Sekolah Tarsius Violeta, tepatnya dari 11 Mia 2. Di video ini saya pengen ngejelasin sedikit materi mengenai limit. Mungkin teman-teman yang nonton video ini pernah dengar tentang limit? Ya, jadi limit itu adalah sebuah konsep dalam matematika di mana sesuatu itu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Nah, jadi nanti ada dua macam pembahasan. Yang pertama, ada 6 rumus limit secara umum, dan yang kedua ada macam-macam metode penyelesaian dalam limit. Teman-teman yang mungkin udah pernah belajar tentang limit, boleh nonton video ini kembali untuk mereview tentang pelajaran-pelajaran yang udah dipelajarin sebelumnya. Dan bagi yang belum pernah belajar tentang limit, kalian boleh tonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dan kalau ada yang bingung, kalian bisa cantumin pertanyaan kalian di kolom komentar kalian. Terima kasih, selamat nonton! Oke teman-teman semua, jadi sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk atau metode-metode dalam limit, kita pelajari sekilas dulu mengenai rumus limit secara umum. Jadi dalam video ini kita akan mempelajari ada 6 bentuk rumus limit secara umumnya. Ini adalah 2 rumus yang pertama. Yang pertama, jika C dan K adalah konstanta, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Lim X mendekati C, tadi dimana C-nya ini adalah konstanta, terus K-nya ini adalah konstanta, maka hasilnya ini adalah K. Contoh yang pertama, lim X mendekati 5, dimana soalnya adalah di sini ada 6 nih, maka hasil akhirnya adalah tetap 6. Soal yang kedua juga sama seperti yang awal, lim X mendekati 5, kemudian K-nya ini konstantanya 7, maka hasil akhirnya juga tetap 7. Rumus yang kedua, jika C adalah konstanta dan F adalah fungsi dari X. Jadi rumusnya adalah ini. Jadi lim X mendekati C, tadi kita ingat C adalah konstanta, Fx itu adalah fungsi, maka X-nya ini, X yaitu C ini disubstitusikan ke X menjadi Fc. Contohnya, lim X mendekati 3, 2X dikurang 5. Pada saat lim X mendekati 3, nilai 3-nya ini disubstitusikan ke soal, tulisan limnya ini sudah hilang, menjadi 2 dikali 3 dikurang 5. Jadi 6 dikurang 5, hasilnya adalah 1. Bentuk rumus yang ketiga adalah jika F dan G yang merupakan fungsi dari U dan C adalah konstanta. Jadi rumusnya ini adalah lim U mendekati C, di mana nilai C ini adalah konstanta, dan Fx ditambah atau plus minus Gx. Itu sama saja dengan lim X mendekati C, Fx plus minus lim X mendekati C, Gx. Kita langsung masuk aja ke contoh. Lim X mendekati 3, 2X tambah 9 itu sama saja dengan lim X mendekati 3, 2X ditambah lim X mendekati 3, 9. Nah, jangan lupa ini sama dengan bentuk rumus yang pertama, dimana kalau misalnya di sini adalah konstanta, maka hasilnya ini adalah nilai dari konstanta itu sendiri. Jadinya ini disubstitusikan dan limnya hilang, menjadi 2 dikali 3 tambah 9. Hasilnya 6 tambah 9 yaitu 15. Di rumus sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk pertambahan, itu juga berlaku pada bentuk pengurangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari ke bentuk tetap sama, di mana F dan G juga merupakan fungsi dari U dan C, di mana mereka adalah konstanta. Yang menjadi perbedaan adalah di sini kita menggunakan tanda kali. Kita langsung masuk saja ke contoh.
lim X mendekati 5, 2 dikurang X dikali X tambah 3 itu sama saja dengan lim X mendekati 5, 2 dikurang X dikali lim X mendekati 5, X tambah 3. Pada saat ini disubstitusikan, limnya sudah hilang, maka menjadi 2 dikurang 5 dikali 5 tambah 3. Hasilnya min 3 dikali 8, hasil akhirnya adalah min 24. 3 hours later. Nah, rumus bentuk yang kelima ini sama seperti dua rumus yang sebelumnya, tapi perbedaannya hanya di sini menggunakan pembagian. Lim X mendekati C ini tetap sama konstanta, dan fx serta gx ini merupakan sebuah fungsi dari X. Kita masuk saja ke contohnya. Lim X mendekati 5, 3x tambah 4 per 2x dikurang 3 ini sama saja seperti lim X mendekati 5, 3x tambah 4 per lim X mendekati 5, 2x dikurang 3. 5 ini disubstitusikan dua-duanya dan limnya itu hilang menjadi 3 dikali 5 tambah 4 per 2 dikali 5 kurang 3. Menjadi 15 tambah 4 per 10 kurang 3. Hasil akhirnya adalah 19 per 7 atau disederhanakan menjadi 25 per 7. Ya, sekarang kita sudah tiba di bentuk rumus yang terakhir, yaitu jika f adalah fungsi dari x, c adalah konstanta, dan n ini adalah bilangan bulat. Jadi, lim x mendekati c, fx pangkat 1 per n, itu sama saja dengan dalam kurung lim X mendekati C, fx tutup kurung pangkat 1 per n. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu lim X mendekati 2, 2x pangkat 2 per 3 ini sama saja dengan dalam kurung lim X mendekati 2, 2x tutup kurung pangkat 2 per 3. X-nya dimasukkan ke dalam soal, jadi 2 kali 2, oh ya jangan lupa limnya hilang, 2 kali 2 pangkat 2 per 3 menjadi 4 pangkat 2 per 3 atau 4 kuadrat akar 3 atau 16 akar 3. Demikian 6 bentuk rumus limit secara umum. Sekarang kita akan berlanjut ke metode-metode atau bentuk-bentuk daripada limit. Ya, jadi kita akan masuki metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Contoh soalnya, lim X mendekati 2, X kuadrat tambah 2X per 2X ditambah 1. Nah, untuk metode substitusi ini, kita langsung masukkan aja angka dari si 2 ini. Nah, pada saat disubstitusikan, lim X mendekatinya ini menjadi hilang. Jadinya, 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 per 2 dikali 2 ditambah 1. Maka didapatkan hasil 4 ditambah 4 per 4 ditambah 1 sama dengan 8 per 5. Sekian dari metode substitusi, kita akan berlanjut ke metode pemfaktoran. Oke, untuk metode yang kedua, kita menggunakan metode pemfaktoran. Untuk contohnya, kita bisa lihat soal berikut. Lim X mendekati 1, X kuadrat min 1 per X min 1, maka lim X mendekati 1, X kuadrat min 1 itu apabila difaktorkan menjadi X min 1 dikali X plus 1. Nah, ini X min 1 ada yang sama nih, maka bisa dicoret. Terus, sisanya lim X mendekati 1, X plus 1. Apabila nilai 1 ini sudah disubstitusikan ke soal, nanti tulisan lim X mendekati ini akan hilang. Menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Demikian contoh soal menggunakan metode pemfaktoran. Maka selanjutnya kita akan lanjutkan dengan metode perkalian sekawan. Nah, untuk
untuk metode yang ketiga, kita menggunakan metode pengalihan faktor sekawan. Nah, metode ini berlaku apabila dalam soal ada unsur irasional atau unsur akar di dalamnya. Untuk contoh soalnya kita bisa lihat di papan. Lim X mendekati 4 min X per 5 min akar X kuadrat ditambah 9. Nah, di soal ini kita ada lihat unsur irasional atau unsur akarnya nih. Kemudian lanjut, jangan lupa untuk tetap menuliskan lim X mendekati sampai nilai dari si X ini disubstitusikan ke soal. Nah, lim X mendekati 4 min X per 5 min akar X kuadrat ditambah 9 dikalikan 5 ditambah akar X kuadrat ditambah 9 per 5 ditambah akar X kuadrat tambah 9. Kuncinya di sini, apabila di sini menggunakan min, maka pada saat kita kalikan dengan sekawannya menggunakan plus. Sebaliknya, apabila di sini menggunakan plus, maka di sini kita gunakan min. Selanjutnya, lim X mendekati 4, ini dikalikan ruas atas dan ruas bawahnya, namun ruas atasnya itu jangan langsung dikalikan, karena siapa tahu yang di bawah bisa difaktorkan kembali dan ada yang bisa dicoret dengan yang di atasnya. Maka 4 min X dikali 4 ditambah akar X kuadrat ditambah 9. Nah, bawahnya nih yang dikalikan. Pada soal berikut ini kita bisa lihat bahwa rumusnya tuh sama seperti A ditambah B dikali A min B, maka dihasilkan A kuadrat min B kuadrat. Nah, maka hasilnya 25 min dalam kurung X kuadrat ditambah 9, lalu lim X mendekati 4 min X dikali 5 ditambah X kuadrat tambah 9 per 16 min X kuadrat. Kita lanjut ke sini. Lim X mendekati 4 min X dikali 5 ditambah X kuadrat ditambah 9. Nah, bawahnya itu kan bisa difaktorkan. Dari bentuk ini menjadi 4 min X dikali 4 tambah X. Ini sama-sama ada 4 min X nih, atas dan bawah, maka bisa dicoret. Selanjutnya, tetap menuliskan lim X mendekati 4, karena nilai 4-nya belum disubstitusikan. Kemudian 5 ditambah akar X kuadrat ditambah 9 per 4 ditambah X. Nah, baru kita masukkan nilai 4-nya dan lim-nya akan hilang. Menjadi 5 ditambah akar 4 kuadrat ditambah 9 per 4 ditambah 4. Menjadi 5 ditambah akar 16 ditambah 9 per 4 tambah 4 sama dengan 5 ditambah akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5, maka 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dan 4 tambah 4 sama dengan 8. Didapatkan hasil akhirnya adalah 10 per 8, atau kita sederhanakan menjadi 5 per 4. Ya, sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode bentuk limit tak tentu. Contoh soalnya, lim X mendekati tak hingga 9x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 1 per x pangkat 2 min x tambah 1. Di sini kita melihat bukan soal pemfaktoran, namun kita fokus kepada bentuk pangkat yang paling besar. Dalam soal ini, pangkat yang paling besar itu adalah pangkat 3. Nah, jadi semua soal ini kita perkan dengan per x pangkat 3 setiap ruasnya, menjadi lim X mendekati tak hingga 9x pangkat 3 per x pangkat 3 min 4x pangkat 2 per x pangkat 3 tambah 6x per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 3 per x pangkat 2 per x pangkat 3 min x per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 3. Nah, untuk pembagian antara pangkat yang berbeda, langsung kita jadikan 0 saja. Menjadi hasil akhirnya, ini limnya sudah hilang ya. Menjadi
9x pangkat 3 per x pangkat 3 ini kan sama nih. Maka bisa dicoret, hasilnya adalah 9 dikurang, nah ini kan pembagian pangkatnya udah beda nih, maka kita langsung jadikan 0 saja. Jadinya 9 dikurang 0 ditambah, ini juga beda nih, maka tambah 0 ditambah, ini juga berbeda, tambah 0. Jadinya 9 dikurang 0 tambah 0 per, ini juga berbeda, ini pun berbeda, dan ini juga berbeda. Menjadi 0 dikurang 0 tambah 0. 0 dikurang 0 tambah 0 menjadi 9 per 0. Nah, angka dibagi 0 ini adalah tak hingga atau infinity. Kita bisa lihat keterangan berikut. Apabila angka dibagi 0 menjadi infinity, sedangkan 0 dibagi angka hasilnya adalah 0. Demikian penjelasan dari metode bentuk limit tidak tentu.